Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman sekalian sudah membantu saya membuat video kegiatan bimbingan kelompok. Ya, sama-sama. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian sudah tahu apa belum kegiatan bimbingan kelompok itu apa? Belum. Oke, saya jelaskan. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, memberikan tanggapan, saling memberikan pesan, dan lain-lainnya. Oke, dalam bimbingan kelompok itu ada tujuannya, yaitu agar anggota melatih keterbukaan dirinya dan melatih keakrabannya pada teman-temannya, sehingga dia tidak canggung mengeluarkan pendapat. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini semua itu rahasia, tidak boleh disebarluaskan ke keluar kelompok. Kenapa gitu? Ya memang kayak gitu karena bersifat rahasia. Rahasia. Bu, contohnya apa? Ya kan di sini kan bimbingan kelompok, jadi mana tahu membahas tentang masalah keluarga, jadi kan privasi. Oke, udah paham? Udah paham. Yang kedua itu asas keterbukaan. Kalian anggota ini terbuka dalam memberikan sarannya, jadi terbuka dia. Baru yang ketiga asas kesukarelaan. Kalian rela memberikan pendapatnya tanpa paksaan. Oh. Oke. Ya. Sebelum kita masuk topik pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Tapi perkenalan itu dengan games, rangkaian nama. Wah, ada games. Contoh rangkaian namanya seperti ini. Sebelah kanan saya Sri Wayuni, dan Sri Wayuni bilang sebut nama saya juga agar dia ingat. Itulah perkenalannya. Misalnya kayak gini, Bu. Jadi Saya Sri Wayuni, sebelah saya Dini Kasiani. Oh, dan, iya. dan seterusnya. Oke. Oke, kita mulai games rangkaian namanya. Perkenalkan, nama saya Dini Kasiani. Dan saya Sri Wayuni Batubara. Di samping sebelah kiri saya ada Dini Kasiani, dan di sebelah kanan saya ada Ramalita Pratiwi Lubis, dan sebelah kiri saya ada Sri Wayuni Batubara, dan di sebelah Dini ada Dini Kasiani, dan di depan saya ada nama saya Hairunisa Lubis, dan di depan saya ada Ramalita. Di sebelah kirinya ada Sri Wayuni, dan di sebelah kirinya juga ada Dini Kasiani. Saya Dinda Ini Azara. Di sebelah kiri saya ada Hairunisa Lubis. Di depan Hairunisa Lubis ada Ramalita Pratiwi. Di sampingnya ada Sri Wayuni, dan di sebelahnya lagi ada Dini Kasiani. Oke, semua sudah saling kenal dan semua sudah rileks pastinya ya kan? Udah, Bu. Udah. Kita memasuki topik pembahasan, yaitu saya memilih topik pembahasan dampak internet bagi moral remaja. Seperti yang kita ketahui sekarang kan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih. Ya. Semakin canggihnya, jadi anak-anak sekarang tuh semakin dibilang nggak sopan seperti sekarang ini kan. Dia setiap kumpul dengan keluarganya, dia asik dengan gadgetnya. Baru anak-anak zaman sekarang asik dengan TikToknya, ya kan? Ya. Mereka mempersalahgunakan internet tersebut. Ya itu kan karena dia kan pengaruh dari lingkungan, pergaulan pastinya kan. Makanya mereka seperti itu. Karena mereka itu juga mengikuti zaman gitu. Pasti kan, karena dari awal kan tidak ada teknologi. Ada, cuman kan awalnya mulai dari surat kabar, itulah tulis tangan itu kan. Itu pun sampainya harus 3 hari 4 hari. Baru makin berkembangnya zaman pasti Makin makin canggih. Jadi menurut teman-teman sekalian, dampak internet bagi moral remaja itu seperti apa? Nah, menurut saya itu dampak itu kan pasti ada 2, dampak negatif dan positif. Nah, dampak dari negatifnya itu terjadinya penculikan seperti yang kita ketahui ini kan. Awalnya itu kenalan melalui sosmed. Nah, terus chattingan lah, dan agak lama kemudian itu jumpaan terus
kadang juga ada hal yang agak diinginkan terjadi seperti pemerkosaan gitu kan. Hal yang tidak diinginkan itu seperti pemerkosaan ataupun bisa jadi terjadi penipuan melalui sosmed tersebut. Nah, Dampak positifnya? dampak dari positifnya itu dapat mengetahui ataupun menjelajahi dunia dengan internet tanpa harus mendatangi tempat yang ingin kita lihat itu. Oke, baiklah. Teman-teman sekalian, ada yang ingin memberikan pendapat lainnya tentang dampak internet bagi remaja? Ada tidak kalian? Dampaknya itu paling banyaknya bullying terhadap anak remaja gitu, karena kan yang namanya internet bisa dari mana aja gitu. Kita ngepost apa tapi kita dibully gitu. Oh, merasa dibully atau Iya, Oke, baiklah pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Bukan hanya bully aja ya Persilakan. teman-teman, tetapi dampak negatif dari internet itu tuh bisa membuat seseorang itu kecanduan akan teknologi zaman sekarang. Misalnya kecanduan dalam arti mereka lebih mementingkan dunianya sendiri yang ada di dalam gadget itu. Asik dengan gadgetnya. Ya, sehingga mereka lupa akan situasi di sana. Misalnya makan, mereka lupa karena saking asiknya itu kan. Nah, di balik itu semua tuh ada dampak positifnya yang sangat bermanfaat. Kita tuh dapat memperoleh informasi itu secara menyeluruh, bukan hanya secara satu pihak aja. Jadi misalnya kita tuh bukan hanya mendapat informasi saja, tapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang canggih ini untuk menjadi lapangan bisnis. Ada usaha, Ya, bisnis online. iya itu bisa juga. Selain itu kita juga bisa mengerti, misalnya kayak sekarang kan, karena adanya corona, jadi orang lagi pada sibuk untuk Dominan bisnis online. untuk ke bisnis online agar supaya pendapatan mereka tuh bisa tercukupin. Jadi bukan hanya dampak negatifnya saja. Jadi yang gitu aja. Oke, terima kasih kepada Ramalita. Kesimpulannya itu dampak negatifnya sangat banyak dibanding dengan dampak positifnya. Yang seperti teman-teman bilang tadi ya kan, anak remaja sekarang tuh menggunakan teknologinya tuh tidak dengan baik dan sinkron, jadi sehingga banyak timbul dampak negatif. Jadi pergunakanlah internet atau teknologi dengan sebaik-baik mungkin agar menghasilkan dengan baik juga. Oke, sebelum kita memasukkan tahap selanjutnya, kita ada games nih. Games apa tuh? Games kelipatan 3. Saya berikan contoh dulu games kelipatan 3 ini ya teman-teman. Contohnya itu kayak gini. Misalnya kelipatan 3 kan 3, 6, 9. Setiap kelipatan 3 itu kita mengucapkan door. Nah, games dimulai dari barang siapa yang salah kita akan hukum bernyanyi. Wow, seru tuh. Harus satu kali-kali. Contohnya seperti ini. Nah, ini bilang 1, Rama bilang 2, baru door. 4, 5, door. Kelipatan 3. Oke, Iya, sudah iya. jelas? Sudah. Oke, baiklah, gipsnya kita mulai dari Sri Wayuni. 1, 2 4, 5, door 8, door. 10 Oke, kita udah dapat satu orang yang salah, tidak konsentrasi dia. ulang-ulang ya Wicin, nggak ada lagi.
pendapat, sudah bermain game, sudah rileks ya kan? Yuk, Nah, Nah, kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu tadi kan saya sudah meminta pendapat kalian tentang dampak internet bagi moral remaja. Iya. Jadi sekarang saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, bagaimana solusi dari topik yang kita bahas tadi? Apakah ada yang memberikan solusinya? Solusinya. ya, Silakan. bagi saya khususnya pada anak-anak ya di bawah umur, seharusnya orang tua lebih mengawasi tingkah laku si anak saat bermain gadget gitu. Pengawasan. Ya, terus pun bukan cuma dari itu, terkadang juga situs-situs yang bisa dibilang negatif lah gitu ya kan, bisa dibuka juga sama anak-anak. Itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memblok situs-situs web tersebut tidak layak yang tidak layak ditonton gitu, tidak layak dicari di internet gitu. Oke, jadi apakah ada lagi yang memberikan solusinya? Solusinya sih ya saya. Silakan. Solusinya itu ya anak yang di bawah umur itu sebaiknya lebih diawasi lagi oleh orang tuanya, dan kita sebagai orang yang dewasa harus mengajari mereka menggunakan gadget itu kepada hal-hal yang positif, seperti saat ini daring kan, mereka tuh kan harus harus dikontrol seperti yang kayak daring-daring itu kan. Jadi takutnya Sekolah online. mereka itu takutnya membuka situs-situs yang lain, Seperti seperti situs-situs yang TikTok, anak-anak sekarang makin alay. ya, itu kan nggak bagus gitu, bukan nggak bagus sih, maksudnya nanti anak ini semakin liar gitu. Jadi kesimpulannya itu peran orang tua itu sangat penting Ya, bagi untuk pengawasan anak-anaknya ya kan, Iya. supaya dan orang tua pun memberi ajaran-ajaran ilmu-ilmu supaya anaknya itu mempergunakan gadgetnya dengan baik. Dan lingkungan juga harus mengambil ahli tentang internet ini, tentang pergaulan ini, agar perkumpulannya menjadi positif sehingga tidak sibuk dengan internet tersebut. Lalu pemerintah juga mengambil ahli dalam situs-situs yang tidak bermanfaat seperti video porno ya kan, baru aplikasi-aplikasi yang tidak layak untuk anak-anak, Free Fire, TikTok. TikTok, games jenis lainnya. PUBG. Nah, itu dari teman-teman saya sudah menyebutkannya. Jadi pergunakanlah internet atau teknologi dengan sebaik-baik mungkin agar menghasilkan dengan baik juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan bertemu kembali. Dadah.